Bisa? Oke. Ya. Oke, Bu Agus, so bisa dimulai. Baik, kita mulai. Masih termute, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Ayu Ningsi Nabeto SAK. Set. Ya, dan yang kami banggakan peserta Latsar atas nama Fatmawati. Baik, kita langsung saja memanfaatkan waktu yang telah tersedia. Saya berikan kesempatan kepada Fatmawati untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Waktu dan tempat saya silakan. Silakan. Oke, baik. Izin top share. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Abdul Haris Karim, STMM, selaku penguji pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ibu Agustina, SHMSI, selaku coach kami dari kelompok 1 yang telah sangat banyak membantu dalam penyusunan rancangan aktualisasi kami. Yang saya hormati pula Ibu Ayuning Sinabeto, SAK, selaku mentor saya yang telah mendukung pada kegiatan kali ini. Izinkan saya melakukan perkenalan singkat. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Laut, khususnya di bagian penganggaran dan pengawasan. Saya mengambil jabatan Pranata Komputer Alhi pertama. Dalam rancangan aktualisasi ini, saya mengambil judul yang dimana judul saya itu optimalisasi sistem pengolahan arsip surat menyurat berbasis digital di Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Laut. Oke, baik. Di sini masuk pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Di sini di latar belakang ini, setelah dilakukan teknis analisis penentuan core isu menggunakan APKL, di sini yang menjadi fokus isu saya yaitu belum optimalnya sistem pengolahan arsip surat menyurat di Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Laut. Kemudian di sini ada kondisi saat ini. Melihat isu yang saya angkat dengan kondisi saat ini, yang dimana pengolahan arsip surat menyurat di Sekretariat DPRD itu belum optimal karena masih dilakukan secara manual melalui buku agenda dan penyimpanan fisik. Jadi yang terjadi atau kondisi saat ini di Sekretariat DPRD itu masih melakukan secara manual mengenai arsip surat menyurat. Oke, mengenai data yang ada, saya mengambil data di tahun 2025, yang dimana surat yang ada di Sekretariat DPRD itu ada dua jenis. Yang pertama itu Setuan dan DPRD. Yang pertama, data surat Setuan. Di sini ada surat masuk, itu berjumlah sebesar 565 surat. Dan surat keluar itu sebesar 870 surat keluar. Kemudian surat DPRD itu untuk surat masuk sebesar 360 surat masuk. Dan untuk surat keluar itu sebesar 351 surat. Itu adalah data yang saya ambil untuk menjadikan sampel pada isu tersebut. Kemudian di sini ada dampak isu. Dari isu tersebut yang saya angkat mengenai pengolahan arsip surat menyurat itu mempunyai dampak pada kondisi saat ini, itu lambatnya proses pencarian kembali arsip, potensi terjadinya kesalahan pencatatan, kurangnya optimalnya monitoring, disposisi, dan tindak lanjut surat. Kemudian dari isu yang saya angkat, ada kondisi yang diharapkan, yaitu terwujudnya
terwujudnya sistem pengolahan arsip surat menyurat di Sekretariat DPRD yang tertib, terintegrasi, dan berbasis digital. Kemudian di sini ada Smart ASN dan manajemen ASN. Dari isu tersebut, untuk penerapan sistem digital mendukung manajemen ASN melalui pengolahan kinerja yang terukur, tertib administrasi, transparansi data, serta peningkatan kompetensi profesionalisme ASN. Nah, jadi menurut saya Smart ASN itu sangat penting ketika digunakan di suatu instansi, khususnya kalau di Sekretariat DPRD untuk pengolahan arsip surat menyurat itu sangat penting karena kan di DPRD itu masih melakukan secara manual mengenai pengarsipan. Ketika diterapkannya Smart ASN dalam pengolahan surat menyurat, itu sudah sangat mendukung kinerja dari pegawai-pegawai tersebut yang ada di Sekretariat DPRD. Jadi, kita lanjut pada penyebab masalah yang di sini pertama itu ada identifikasi. Langsung kegiatan saja, Fatma. Langsung ke kegiatan saja. Oke, baik, Ibu. Di sini ada kegiatan yang saya akan terapkan nantinya. Di sini ada kegiatan dan tahapan kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan persiapan habituasi. Kemudian di dalamnya itu ada tahapan kegiatan. Yang pertama itu ada konsultasi mentor, yang kedua merancang jadwal, dan yang ketiga mengumpulkan referensi. Kemudian ada kegiatan yang kedua, yaitu pembuatan alur. Pembuatan alur di sini ada beberapa tahap kegiatannya. Yang pertama itu alur menemukan arsip dan alur menemukan penyimpanan. Dan yang kedua itu merancang alur. Dan yang ketiga itu diskusi finishing. Kemudian di kegiatan yang ketiga itu ada merancang akun. Dan untuk tahapan kegiatannya itu membuat akun, menyusun folder, dan transfer data. Dan kegiatan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada sosialisasi. Di sini dari kegiatan tersebut ada tahapan kegiatannya yang dimana persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, dan pendampingan atau simulasi. Oke, baik. Saya pikir cukup ya tentatifnya nanti di aplikasinya nanti. Oke, baik. Silakan di stop share. Langsung ke Ibu Mentor. Ibu Mentor yang kami hormati, silakan memberikan penguatan terhadap paparan Saudara Fatmawati. Disilakan, Bu Mentor. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Pak Kaban BPSDM, yang kami hormati Pak Ahmad Zaini dan bersama Ibu Agustina, izinkan kami menguatkan masa tentang Fatmawati mengenai surat yang diambil tugas dari Fatmawati itu mengenai surat mengarsip dalam manual. Di dalam satu satuan memang masih menggunakan sistem manual. Dan itu secara dampak negatif surat menyurat secara manual itu lambatnya proses administrasi. Surat harus diketik dan dicetak serta tanda tangani. Resikonya bisanya kehilangan atau kerusakan dokumen. Dan serta biaya operasional yang lebih tinggi karena masih menggunakan kertas, tinta, dan map arsip lainnya. Serta kurang efisiensi dan kurang ramah lingkungan. Penggunaan kertas yang berlebihan serta membutuhkan ruangan arsip yang besar. Serta keamanan data yang kurang terjamin. Sehingga kami mendukung program dari Nona Fatmawati untuk pengarsipan yang ada di Setuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mentor atas penguatannya dan kita langsung ke Bapak Penguji. Disilahkan dengan hormat.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat siang, salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Yang terhormat Coach Agustina, Siap, Pak. Ibu Ayuningsi Nabeto, Pak Ahmad Junaidi, dan yang kita banggakan Fatmawati Setwan. Eh, Fatmawati, Sekretaris Dewan. Oh, saya kira formnya Setwan ini. Oke, Bu Fatmawati di Sekretariat Dewan. Oke, Bu Saudari Fatmawati, hari gini masih manual. Nah, alhamdulillah hari gini masih manual ke laut aja. Nah, jadi dengan adanya aktualisasi, jadi Fatmawati sebagai CPNS artinya harus ada satu kewajiban, harus ada aktualisasi. Nah, nah, jadi saat ini sekarang lagi merancang aktualisasi. Nah, dengan kendala-kendala di Setuan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ayuningsi. Nah, sebagai ini adalah tantangan bagi Fatmawati. Bagaimana menerapkan berakhlak dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tentu dengan kondisi apa pengarsipan surat menyurat yang masih manual rawan terjadi apa namanya rawan terjadi eh, penyelewengan. Nah, penyelewengan dokumen. Jadi dengan aktualisasi ini, di mana Fatmawati mengambil judul optimalisasi sistem pengelolaan arsip surat menyurat berbasis digital di Sekretariat DPRD. Nah, jadi sekarang ini kalau di provinsi ini semua sudah digitalisasi surat menyurat yang namanya Sri Kandi. Nah, mungkin di Banggai Laut mungkin sudah seperti itu. Ada namanya Sri Kandi. Jadi di mana saja, kapan saja, tinggal klik, tet, bos tinggal klik, oke surat menyuratnya. Tinggal tulis oke, sudah. Semua mulai dari apa rentetan perjalanan surat itu, paraf-paraf semua, paraf-paraf elektronik, sehingga surat itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saya berharap apa yang menjadi aktualisasi ini betul-betul diterapkan nanti. Nah, jangan cuma kewajiban untuk menyelesaikan latsar ya, dari CPNS menjadi PNS, tapi betul-betul harus diterapkan di dalam eh, eh, untuk mendukung eh, tujuan pencapaian organisasi di Setwan, sehingga eh, apa-apa semua dalam bentuk apa artinya bentuk pertanggungjawaban ya berakhlak ya salah satunya adalah bertanggung jawab. Nah, saya harap nanti Fatmawati ini bukan cerita-cerita, bukan cerita sekarang ini. Nah, kalau di apa namanya rancangan ini masih cerita, masih teori-teori gitu. Jadi actionnya yang kami butuhkan. Jadi nanti kita tunggu nanti 30 hari lagi dari sekarang, actionnya Fatmawati, surat-surat di DPR, semua sudah digitalisasi. Semua sudah tidak lagi manual. Sehingga, apa namanya, penerapan berakhlak, bertanggung jawab, dan digitalisasi terpenuhi. Mungkin itu masukan saya kepada Fatmawati. Kita tunggu nanti 30 hari lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dukungan penuh dari mentor sangat dibutuhkan. Sehingga apa yang menjadi permasalahan di Setuan, semuanya terkait dengan surat menyurat dapat dapat diantisipasi dengan adanya digitalisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Kaban, Pak Penguji yang sudah memberikan motivasi untuk Fatmawati menyelesaikan rancangan aktualisasi yang telah disusun. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Mentor yang telah memberikan penguatan terhadap peserta Latsar atas nama Fatmawati. Mudah-mudahan nanti Ibu yang tetap menjadi
mentornya karena tanpa 1 bulan ke depan tanpa dukungan ibu mentor nanti agak sulit untuk menyelesaikan. Apalagi yang dilakukan ini adalah perbaikan dari manual dari konvensional ke digital. Insya Allah tentu kita berharap dukungan ibu mentor yang luar biasa. Akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Kaban dan Ibu Mentor atas kesediaannya pada siang hari ini. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Bu Agus sudah memandu proses ujian ini. Terima kasih banyak Pak Kaban selaku penguji, Ibu Ayuningsi selaku mentor, dan selamat Ibu Fatmawati sudah melewati proses ujian ini. Silahkan hentikan recordingnya.